tapi keren banget kalau dilihat dari luar tuh. Juga spindle body. Jadi Anda bisa lihat lekukan di kap mesin ini, dan ini memanjang terus sampai ke belakang. Yang pertama, mereka ingin menarik younger buyers. Ya karena ES memang enaknya dibawa santai seperti ini. Itu selalu lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi rasanya natural. Itu akan membuat pengalaman berkendara yang menyenangkan. Semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Lexus ES generasi terbaru, generasi ke-8, dan perubahan yang dilakukan di generasi ini paling radikal, paling ekstrim perubahannya dibandingkan ES generasi-generasi sebelumnya. Sayangnya mobil ini walaupun akan masuk ke Indonesia, belum sampai di Indonesia, jadi saya harus terbang ke Amerika Serikat, ke San Diego untuk bertemu langsung di kota ini dengan Lexus ES terbaru. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan ubahan inovasi apa saja yang ada di generasi terbaru, serta juga akan melakukan test drive di Amerika Serikat untuk memberitahukan kepada Anda bagaimana rasanya, apa saja yang saya suka dari mobil ini, apa saja yang kurang kami suka dari mobil ini, sebelum Anda memutuskan untuk membeli mobil ini mungkin pada saat mobil ini masuk ke Indonesia tahun ini. Inilah review awal dari Lexus ES terbaru. Pada saat pertama kali kita melihat mobil ini, Anda yang kenal Lexus ES pasti tidak akan menyangka bahwa ini adalah Lexus ES terbaru karena bentuknya cukup berbeda. Lexus ES sudah lahir dari tahun 1989 dan cukup menjadi backbone bagi Lexus, jadi sangat familiar orang dengan mobil tersebut. Tapi biasanya Lexus ES itu dia bentuknya 3-box sedan, jadi ada box di depan, ada box di tengah, dan ada box di belakang. Tapi mobil ini tidak. Ini bentuknya bagian belakangnya seperti coupe. Dan mobil ini secara tampilan dia lebih tinggi. Biasanya ES itu pipih dan rendah. Nah, ini adalah revolusi desain bagi Lexus ES. Pada saat Lexus pertama kali mendesain mobil ini, mereka bilang tadinya mereka mau sekedar evolusi saja. Jadi tetap 3-box sedan, bentuknya relatif tradisional dan langsung dikenali orang sebagai itu ES terbaru. Tapi mereka kemudian berubah pikiran dan membuatnya menjadi lebih modern. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka ingin menarik younger buyers. Sosok pembeli yang lebih muda atau lebih berjiwa muda. Makanya bentuknya dibuat lebih futuristis. Kemudian untuk pertama kalinya Lexus ES hadir dalam format full elektrik juga. Jadi mobil ini ada hybrid, ada elektrik, dan satu platform itu menyiapkan bagian paling bawah mobil ini untuk diisi baterai. Karena bagian lantainya diisi baterai, maka lantainya meninggi. Ketika lantainya meninggi, mereka tidak ingin kenyamanan terganggu. Kursi bagian belakang ditinggikan. Ketika kursi bagian belakang ditinggikan, supaya headroomnya juga tidak sempit, atapnya juga ditinggikan. Jadi mobil ini sekarang tingginya dekat ke 1,6 meter. Padahal sebelumnya itu tingginya tidak sampai 1,5 meter untuk Lexus ES ini. Nah, tapi walaupun desainnya berubah total, Lexus ES ini adalah sedan yang sekarang paling penting di jajaran Lexus. Karena dia menjadi satu-satunya sedan. Kalau sebelumnya kita ingat ada LS, tahun lalu Lexus sudah mengumumkan bahwa ES akan discontinue. Jadi kemungkinan besar juga mobil ini di upscale, dibuat lebih besar dan dibuat lebih mewah, lebih canggih. Kemungkinan juga untuk menarik perhatian dari pelanggan yang biasanya memilih Lexus LS. Nah, namun di luar kontroversi desainnya, ketika Anda bertemu langsung dengan mobil ini Anda akan menghargai sekali detail-detail yang ada di mobil ini. Pertama di bagian depan, kita lihat lampu sekarang menggunakan double L shape. Jadi ada L shape di atas, ada L shape di bawah. Biasanya sebelumnya L shape-nya hanya satu, berfungsi sebagai DRL dan juga berfungsi sebagai sen. Sekarang DRL dan sen dipisah dan ini menimbulkan efek yang lebih harmoni gitu.
seperti apa ya? Seperti saling membalance satu sama lain lampu double shape L itu. Dan lampu utama sekarang ada di sini, kecil saja lampu utamanya. Dan di bawah sini ini juga untuk beberapa tipe ada fog lamp LED. Bagian depan ini tetap dipertahankan spindle grille. Tapi di ES terbaru ini bukan hanya spindle grille tapi juga spindle body. Jadi Anda bisa lihat lekukan di kap mesin ini. Dan ini memanjang terus sampai ke belakang. Bahkan di bagian samping, kita lihat dari samping, ini juga ada garis yang melintang. Garis ini hadir untuk mengkompensasi bertambah tebalnya ES. Jadi dengan adanya garis ini, mobil terlihat lebih pipih dari seharusnya. Bayangkan kalau nggak ada garis ini, bodinya akan sangat tebal dan menimbulkan efek visual yang tidak sebaik model ini. Nah, kalau kita ke belakang, wow, belakangnya ini futuristis sekali. Jadi ada lampu LED yang memanjang dari kanan sampai ke kiri, serta satu yang unik di mobil ini adalah lampu sennya. Jadi lampu sennya dipisah di bagian bawah dan bentuknya juga seperti L, seperti ini. Kalau Anda berpikir bahwa, wah ini mobilnya udah besar, tapi kok velgnya terlihat kecil ya? Sebenarnya velg ini besar, 19 inci. Bahkan kalau Anda memilih varian elektrik, velgnya mencapai 21 inci. Nah sekarang kita akan lihat varian-varian yang ada di Lexus ES terbaru. Untuk pertama kalinya Lexus ES akan hadir dalam dua versi penggerak, yaitu hybrid dan ada full elektrik yang nanti akan kita lihat. Nah untuk hybridnya sendiri, ini adalah generasi terbaru hybrid dari Lexus, hybrid generasi ke-6. Nah, mesinnya masih sama 2500 cc 4 silinder Atkinson cycle, tapi dilakukan sejumlah penyempurnaan, kemudian menggunakan gearbox eCVT yang lebih compact, komputernya dibuat lebih canggih, lebih cepat, serta digunakan juga sejumlah superkonduktor di dalam sistem kelistrikan dari unit hybrid ini supaya responsnya lebih cepat dan menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Saya pribadi sebelumnya pernah punya Lexus ES 300h generasi persis sebelum ini, dan bukan hanya puas dengan pelayanan Lexusnya ya, karena Lexus juga kita tidak hanya membeli mobil tapi merasakan experience, tapi kehematannya luar biasa. Itu di dalam kota Jakarta saja yang saya rasakan itu bisa bermain di 17 sampai 18 km per liter. Sedangkan itu baru generasi kelima hybridnya. Sedangkan yang ini generasi ke-6 yang mestinya akan lebih hemat lagi. Dan unit hybrid ini menggerakkan dua roda depan dengan tenaga 244 HP, yang itu artinya naik 29 HP dari sebelumnya yang di 215 HP. 0 sampai 100 km per jam diklaim Lexus tuntas dalam 7,4 detik, yang mana itu sangat kencang untuk sebuah sedan full size dengan mesin yang sangat hemat tapi masih bisa melaju sangat cepat. Nah, varian berikutnya adalah yang battery electric vehicle, BEV. Jadi kalau kita lihat di sini sudah tidak ada mesin lagi, digantikan oleh motor listrik. Ada dua varian dari EV di Lexus ES terbaru. Ada Lexus ES 350e seperti yang ini dengan baterai 77 kW dan tenaga 224 HP. Torsinya sekitar di kisaran 270 Nm, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8 detik. Sedangkan range-nya sendiri itu bisa di kisaran 500-an kilometer tergantung spek dan kondisi jalan. Nah, untuk yang elektrik ini dia bisa di-charge sampai 150 kW, yang artinya 10 sampai 80% bisa selesai dalam 28 menit saja. Memang pesaing-pesaingnya mungkin ada yang sudah bisa sampai 200 kW atau lebih, tapi 150 kW itu cukup cepat. Ketika kita di rest area, kita hanya butuh setengah jam buat makan, sholat, segala macam, itu sudah bisa naik sampai 70% level listriknya. Yang sedikit disayangkan adalah walaupun ini
full elektrik, tidak ada mesin, tapi bagian depan ini tidak ada front trunk, tidak ada frunk. Jadi satu-satunya penyimpanan memang di area bagasi, tapi untungnya bagasinya cukup besar, nanti kita akan lihat. Nah, selain ES 350e, versi elektrik yang satu lagi ada yang lebih bertenaga lagi, yaitu ES 500e. Tenaganya mencapai 340-an horsepower, 343 HP kalau nggak salah. Dan torsinya di atas 400 Nm, 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 6 detik. Karena untuk ES 500e mereka meletakkan satu motor listrik lagi di belakang dan menghasilkan penggerak all wheel drive dan menambah tenaganya secara total, juga akselerasinya. Jadi untuk pertama kalinya ES hadir dalam varian hybrid dan EV, sehingga Anda bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sementara varian hybrid hadir dengan velg 19 inci. Untuk tipe elektrik ini optionnya tersedia sampai 21 inci. Dan velg 21 incinya ada dua model, ada yang model aero dan ada yang model luxury seperti ini. Dan dengan velg 21 inci ini benar-benar terlihat sangat harmonis dengan bodinya yang besar. Nah, kemudian di bagian suspensi, terutama suspensi belakang, juga ada revolusi yang dilakukan oleh Lexus. Memang mobil ini belum menggunakan air suspension, masih menggunakan suspensi konvensional, yang mana itu berita baik mungkin bagi reliability-nya atau durability-nya. Dan depan tetap menggunakan McPherson Strut, tapi di belakang baik hybrid maupun elektrik, untuk pertama kalinya Lexus ES menggunakan sistem suspensi multilink. Jadi dengan suspensi multilink itu diharapkan akan terjadi karakter bantingan yang tetap nyaman, tapi dengan pengendalian yang lebih baik. Bagasi sama seperti sebelumnya, tetap sangat besar, bahkan ini membesar sedikit dibandingkan sebelumnya. Nah, dan di tengah itu ada lubang. Lubang itu untuk kita membawa barang yang panjang, atau kita untuk meraih barang dari dalam, itu bisa. Tapi memang sayangnya jok belakang tidak bisa dilipat. Jadi Anda nggak bisa bawa barang yang panjang terlalu banyak. Tapi kapasitasnya ini sudah sangat besar, dan di bawah pun tidak ada lagi ban serep, jadi masih ada sejumlah space untuk menyimpan barang. Di bagian belakang terjadi perubahan yang sangat menyenangkan bagi Anda yang menggunakan jasa pengemudi ketika menaiki mobil ini. Karena sekarang legroomnya bertambah luas. Wow, ini posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm dan saya masih bisa duduk di belakangnya dengan legroom yang benar-benar masif di belakang. Bahkan kaki pun bisa berselonjor ke depan. Dan seperti tadi dibilang, di bagian bawah mobil ini ada tempat untuk baterai yang besar. Tapi kursinya pun mereka naikkan supaya ini paha tersangga dengan baik, dan ini sangat nyaman. Dan karena atapnya juga meninggi, headroom ini juga masih sangat lega, nggak mepet sama sekali. Ini adalah tempat duduk yang sangat nyaman, dan mungkin ini adalah yang terlega dan ternyaman di kelasnya. Tirai dari generasi sebelumnya tetap dipertahankan, ada tirai manual seperti ini, dan juga ada tirai di belakang secara elektrik yang itu bisa menambah privacy, serta tetap ada sandaran tangan. Dan wow, ini sudah dilengkapi dengan seat control dengan panel sentuh touchscreen. Jadi kita bisa mengatur kerebahan kursi, pemanas kursi, pendingin kursi, mengatur tirai, memajukan jok depan, juga ada ottoman-nya. Tapi memang berdasarkan informasi yang kami terima, seat control ini hanya untuk pasar Amerika, sedangkan untuk Asia kemungkinan tidak menggunakan seat control elektrik seperti ini. Dan namun dalam hal duduk, walaupun tanpa seat control, dia sudah cukup rebah di versi yang hybrid. Itu kebetulan tidak ada seat controlnya, itu juga sudah cukup rebah dan nyaman, serta aura kabinnya itu menyenangkan, simple tapi berkelas. Nah, lihat material ini seperti bambu dan bisa menyala dari dalam ketika malam hari, dan ini menimbulkan kesan yang mewah sekaligus mencerminkan tradisional Jepang khas Lexus. Tradisi Jepang yang dipertahankan dengan kualitas yang tertinggi. Dan untuk membuka pintunya,
sudah menggunakan pembukaan pintu yang ada di Lexus terbaru. Dia bisa dibuka secara elektrik, ditekan atau ditarik 2 kali secara mekanikal. Jadi ini sangat mudah untuk digunakan, praktis tapi juga aman. Nah sekarang kita ke bagian depan, karena di bagian depan perubahannya juga revolusioner. Interior depannya berubah total. Dan banyak sekali hal menarik di sini. Kita mulai dari instrumennya dulu. Jadi instrumennya ini 12,3 inci dan bentuknya tidak mengotak normal tapi dia lebih mengkurva, dan ini sesuai dengan lingkar setirnya. Jadi setirnya itu bisa kita rendahkan tanpa menghalangi apapun dari instrumen, dan ini resolusinya jauh lebih tajam dibandingkan Lexus ES generasi sebelumnya. Dan pengaturan setir menggunakan elektrik, bisa tilt dan bisa teleskopik, dan posisi mengemudinya sangat ergonomis karena penyetelan teleskopiknya itu bisa jauh jangkauannya sehingga bisa sesuai dengan beragam postur tubuh. Kemudian di setir ini ada panel yang kalau mobilnya itu dalam keadaan mati, ini tidak ada tanda apa-apa, benar-benar seperti panel kosong. Tapi begitu mesin menyala atau kita masuk mobil membuka kunci, tiba-tiba menyala semuanya. Dan hal yang sama terjadi di dashboard. Jadi di dashboard ini, tadinya kalau mobil mati ini seperti dashboard polos aja. Tiba-tiba begitu mobil dibuka kuncinya, dia menyala. Ada untuk mengatur suhu AC, ada untuk melihat kamera, kemudian ada untuk parkir otomatis, dan ini bukan panel sentuh. Ini adalah tombol fisik. Jadi nggak pakai getaran palsu haptic engine gitu, enggak, karena ini benar-benar tombol physical button, tapi bisa disembunyikan di dashboard. Jadi ini mestinya lebih reliable daripada panel sentuh, tapi juga mudah untuk digunakan dan tetap bisa tampil minimalis seperti mobil-mobil yang menggunakan panel sentuh. Layar multimedianya ini 14 inci, terbesar dari yang pernah dimiliki oleh ES. Dan dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, serta tampilannya sangat berbeda dibandingkan sebelumnya dan jauh lebih intuitif dan secara visual juga lebih menarik dibandingkan ES generasi sebelumnya. Kemudian yang berubah cukup drastis juga adalah tuas transmisinya yang tadinya cukup tinggi seperti mobil konvensional, sekarang dia lebih rendah dan dia hanya satu arah ke depan ke belakang, tidak pakai pin pengunci lagi, tinggal injek rem, Anda bisa ke N, ke D, ke R, dan P-nya itu dengan satu pencetan tombol. Rem parkir elektrik diteruskan dari generasi sebelumnya, begitu juga dengan auto hold, serta di sini rapih sekali dan dia ada 2 buah cup holders yang dia bisa ditutup dengan material yang sangat enak untuk disentuh. Di sini juga ada wooden panel yang bagaikan seperti bambu juga. Oh ya, dan ada satu lagi, tombol pengatur volumenya ini enak sekali untuk digunakan, ditaruh di tengah dan akan memudahkan kita untuk mengatur volume. Visibilitas lega, head up display juga hadir sebagai optional, serta sudah ada wireless charging dan USB slotnya itu banyak, ada 2 di depan. Kemudian di sini di laci yang bisa dibuka ke kiri maupun ke kanan ini ada 1 buah USB slot lagi dan ada 1 soket 12 volt. Di belakang masih ada 2 USB-C slot lagi. Ada sunroof yang membuat kabin jadi terasa premium dan nuansanya lebih terang. Dan secara overall mobil ini terasa jauh lebih minimalis, tapi tetap mudah untuk digunakan. Audio tetap dari Mark Levinson dengan kualitas suara yang premium, serta keseluruhan dashboard ini rendah. Kita duduk lebih tinggi, tapi dashboardnya lebih rendah sehingga membuat visibilitas sangat menyenangkan. Sekarang nggak pakai berlama-lama, kita akan coba nyetir mobil ini dan saya akan nyetir pertama kali dari yang varian hybrid dulu. Saya pernah punya Lexus ES 1 generasi sebelum ini, dan salah satu alasan pada saat itu saya beli adalah kenyamanannya. Dan generasi baru ini kenyamanannya juga tidak berkurang sama sekali, bahkan dia lebih baik karena
Untuk pertama kalinya Lexus ES itu pakai multi-link suspension untuk bagian belakang. Apalagi di tipe hybrid ini pilihan velg itu maksimal 19 inci. Walaupun terlihat agak kecil sedikit untuk ukuran mobilnya yang membesar, tapi penggunaan velg 19 inci ini menambah profil bannya menjadi lebih tebal sehingga getaran-getaran kecil di jalan itu teredam sangat baik. Dan karakter bantingannya memang lebih ke arah mobil yang elegan, mobil yang nyaman, karena memang dari sejak pertama kali dibuat, ES itu tidak pernah diciptakan sebagai mobil sport atau sporty bahkan. Sebenarnya pernah di satu saat Lexus di kelas ES ini dia punya dua jenis kendaraan berbeda, Lexus ES dan Lexus GS. ES itu selalu formatnya penggerak depan, sedangkan GS itu penggerak belakang untuk pengendaraan yang lebih sporty. Jadi ES memang untuk pengendaraan yang lebih smooth, yang lebih santai dan lebih tenang. Nah, ini diteruskan ke generasi yang terbaru ini. Dan format penggerak depan juga tetap dipertahankan, walaupun untuk di beberapa negara Anda juga bisa memilih untuk format all-wheel drive, direct 4 sistem all-wheel drive dari Lexus. Tapi rasanya kalau untuk Indonesia hanya tersedia dalam varian penggerak roda depan. Nah, namun penggerak roda depan walaupun hanya ada satu motor listrik di depan, tenaganya membesar. Seperti tadi saya bilang, tenaganya dari 215 HP menjadi 244 HP. Bahkan lebih besar daripada versi elektrik yang sama-sama mengusung nama 350, ES350e yang nanti kita akan coba. Hasilnya 0-100 km per jam mobil ini bisa tuntas dalam 7,4 detik, membaik dari sebelumnya yang di kisaran 8 detikan. Namun, walaupun level kenyamanannya lebih baik dibandingkan sebelumnya, tapi dengan suspensi multilink bisa didapat pengendalian yang lebih presisi. Ya, walaupun tidak akan banyak pengguna dari ES yang akan menggunakan potensi kedinamisan dari mobil ini secara maksimal. Ya, karena ES memang enaknya dibawa santai seperti ini. Dan untuk posisi berkendara, ini sebelumnya saja sudah sangat baik, yang ini lebih baik lagi karena kita posisi duduk sedikit lebih tinggi dengan visibilitas lebih luas. Tapi kaki kita tetap bisa bersantai, lebih selonjor ke depan sehingga posisi berkendara tetap sangat ergonomis dan enak untuk digunakan dalam jarak jauh sekalipun. Untuk visibilitas belakang memang harus diakui karena struktur bodi yang melandai seperti coupe di belakang itu sangat sempit visibilitas ke belakangnya. Kaca belakangnya itu sudutnya sangat sempit sehingga kita tidak memiliki visibilitas yang luas ke belakang. Namun Lexus dari awal sudah langsung memberikan solusi kamera belakang untuk spionnya. Jadi spion ini kita bisa dua mode cermin biasa atau mode kamera. Berbeda dengan sejumlah rivalnya dari Jerman yang setirnya itu tebal-tebal, Lexus itu selalu setirnya tidak terlalu tebal, seolah menyesuaikan dengan profil tangan orang Asia. Dan ini menyenangkan, apalagi setirnya juga beratnya pas sehingga dipakai di dalam kota kemacetan seperti ini, meliuk di tengah kemacetan itu effortless. Kemudian satu lagi yang sangat memudahkan adalah tombol fisik yang tersembunyi di balik dashboard. Jadi kalau biasanya mobil-mobil modern model tombol seperti ini itu sebenarnya bukan tombol fisik tapi hanya panel sentuh dilengkapi dengan haptik atau getaran untuk seolah-olah kita menekan tombol tersebut. Tapi tidak, di sini tombol fisik dan itu membuat kita mendapatkan feel ketika kita mengatur atau memencet sesuatu yang ada di dashboard. Dan seringnya lagi kan kalau mobil mati itu benar-benar semuanya gelap. Jadi minimalis tapi tetap praktis penggunaannya. Satu hal yang meningkat dari sebelumnya adalah kemampuan ADAS-nya. Sekarang saya berada di highway, di jalan tol dan menggunakan adaptive cruise control dan lane trace assist. Jadi saya nggak perlu megang setir sama sekali, dia akan bisa mengarahkan mobilnya dan ini rasanya halus, lebih halus daripada generasi sebelumnya. Serta satu yang meningkat adalah ketika kita melepas tangan dari setir, pastinya kan komputer itu membutuhkan waktu sekitar 10-11 detik sekali untuk memastikan kita masih berada di dalam setir. Di model sebelumnya kita harus sedikit menggerakkan setir supaya komputer itu tahu kita masih berada di balik setir. Tapi kalau di model terbaru ini,
ketika komputer meminta kita untuk memegang setir, ya itu benar-benar hanya memegang setir, tidak perlu menggerakkannya sama sekali karena setirnya sudah dilengkapi dengan sensor sentuh. Jadi hanya pegang seperti ini dan Anda bisa melepas lagi, atau cukup Anda pegang seperti ini saja, nggak perlu belokin sedikit, dia akan bisa semi autonomous driving terus menerus. Serta satu lagi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya adalah kemampuannya untuk berpindah jalur secara otomatis. Jadi kita tinggal kasih sense seperti ini, ketika dia melihat bahwa lalu lintas di belakang itu kosong, dia akan pindah jalur secara otomatis, dan setelah pindah jalur dia akan mematikan sense secara otomatis. Alasan utama orang membeli hybrid adalah konsumsi bahan bakarnya. Walaupun tidak semurah EV, tapi minimal pemilik hybrid itu bisa menikmati biaya operasional yang cukup rendah dan tetap praktis mau dibawa keluar kota karena tinggal isi bensin, mengisi energinya, nggak perlu repot ngecharge. Nah, di Amerika ini kami tidak bisa menguji konsumsi bahan bakarnya seberapa irit. Tapi kalau dari pengalaman sebelumnya, saya memiliki Lexus ES generasi sebelumnya, itu konsumsi bahan bakarnya secara rata-rata itu berada di 17-18 km per liter dengan penggunaan sebagian besar di Jakarta. Nah, itu adalah hybrid generasi kelima dari Lexus yang ada di ES generasi sebelumnya. Sedangkan di generasi terbaru itu sudah generasi 6 hybridnya. Dan kita tahu Lexus atau Toyota ketika membuat generasi baru hybrid itu selalu lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi yang jelas mobil ini akan sangat irit karena Toyota sebagai induk dari Lexus sudah mengembangkan hybrid, bahkan sudah menjual hybrid sejak tahun 1997. Artinya sudah hampir 30 tahun mereka berpengalaman untuk membuat hybrid, dan saya selalu bilang sistem hybrid yang dikembangkan oleh Toyota dan Lexus itu adalah yang terbaik atau minimal salah satu yang terbaik di dunia, terutama dalam hal menangkap energi. Bahkan dari MID ini kelihatan bahwa lebih dari 50% waktu pengendaraan itu dilakukan hanya dengan motor listriknya dan mesinnya tidak perlu menyala. Sekarang kita akan berganti ke Lexus ES 350e, sekaligus juga saya akan mencoba duduk di belakangnya. Tapi sebelum saya pindah ke balik setir ES 350e yang full elektrik, saya akan duduk di belakangnya dulu karena sama aja, mau model yang hybrid mau model yang elektrik semuanya memiliki bangku belakang yang sama. Dan wow, benar-benar extra legroomnya ini bikin mobil ini jadi terasa lebih lega dan nyaman, apalagi bila dibandingkan dengan ES sebelumnya. Dan Anda duduk lebih tinggi, jadi Anda melihat keluar itu visibilitasnya lebih jelas. Kemudian Anda juga duduk lebih tinggi dari sebelumnya sehingga paha itu tersangga dengan sangat baik. Wow, ini rileks sekali di belakang, dan itu dibutuhkan oleh IS karena sebagian besar pengguna IS di Indonesia khususnya itu menggunakan mobil ini di bangku belakang dengan jasa pengemudi. Dan bagi pemilik IS sebelumnya, ini adalah improvement yang sangat terasa efeknya dalam hal kenyamanan maupun kelegaan. Nah, sekarang saya akan pindah ke depan untuk merasakan perbedaan antara yang hybrid dengan yang elektrik. Pertama kalinya nyetir Lexus sedan bertenaga listrik. ES sebelumnya hanya ada hybrid dan internal combustion, bahkan di Indonesia itu cuma yang hybrid. Tapi untuk pertama kalinya akhirnya ES punya yang full elektrik. Jujur aja sebenarnya rasa penyaluran tenaganya tuh nggak jauh berbeda dengan yang hybrid, karena yang hybrid saja itu sudah sangat halus ketika dia berpindah dari mesin internal combustion kemudian ke tenaga listrik, mesin internal combustionnya mati, nyala lagi, itu sudah hampir tanpa getaran. Dan karena kabinnya kedap juga suara mesin internal combustion itu nggak terlalu kedengeran. Jadi sebenarnya nyetir yang elektrik ini nggak terlalu berbeda impresinya. Dia tetap nyaman, dia tetap halus, tapi yang berbeda adalah torsinya, karena dia lebih instan. Jadi kalau kita injek gas, nah dia tuh langsung keluar tenaganya. Tapi memang
karakter instannya itu bukan yang dibikin langsung semua tenaga itu keluar, tapi dia gradual. Karena memang nature-nya Lexus adalah mobil yang refined, mobil yang mementingkan kenyamanan ketimbang performa. Jadi dia bukan yang langsung seperti dipukul dari belakang langsung mobilnya melaju, bukan performa yang sangat sporty, tapi performa yang halus. Dan itulah memang yang dibutuhkan oleh sebuah Lexus. Dan mengenai akselerasi maksimalnya, walaupun torsinya lebih instan, tapi secara tenaga dia lebih kecil dibandingkan yang hybrid. Hybrid bisa 244 HP, sedangkan yang ini 224 HP. Sehingga 0 sampai 100 km per jam dia tidak secepat yang hybrid, tapi tetap masih sangat memadai, yaitu 0 sampai 100 km per jam dalam 8 detik. Jadi performanya cukup, tidak berlebihan, tapi mobil ini bisa dinikmati baik di jalan normal maupun jalan tol. Nah, bagaimana dengan range-nya? Tadi seperti di awal saya sudah bilang bahwa range mobil ini cukup bagus. Dia bisa bermain di antara 490 km sampai 581 km tergantung kondisi jalan. Itu kalau di rute kombinasi. Dan 500 km itu kita sudah bisa cukup leluasa, terutama di Pulau Jawa, untuk berjalan keluar kota. Karena dia sudah banyak charging station, terutama di SPKLU yang sudah high speed charging. Dan mobil ini mampu di-charge sampai 150 kW, yang artinya 10-80% tuntas dalam 28 menit aja. Jadi kalau mau keluar kota naik ini nggak perlu terlalu khawatir. Nah, sebenarnya untuk siapa varian EV ini? Ini terutama untuk Anda yang sebagian besar menggunakan kendaraan ini untuk di dalam kota, dan mungkin Anda punya mobil lainnya untuk keluar kota. Karena jika Anda menggunakan ini sehari-hari di dalam kota, pengeluaran Anda dalam hal energi itu sangat sedikit. Dari tadi saya meriset konsumsi listriknya, dan ini tercatat 5 miles per kilowatt hour. Artinya 1 kilowatt hour bisa menjalankan mobil ini sekitar 8 km. Yang artinya dengan harga listrik Indonesia per kilometer Anda hanya mengeluarkan sekitar Rp200. Dan itu untuk mobil semewah Lexus itu adalah biaya yang sangat ringan. Dan satu lagi keuntungan dari elektrik adalah kemudahan Anda untuk mengisi energinya. Anda tidak perlu membuang waktu, membuang energi ke pompa bensin. Anda tinggal sampai rumah ketika baterai itu sudah dalam posisi yang lemah, Anda tinggal charge dan besoknya penuh lagi. Kembali lagi ke rasa berkendaranya, karena memang Lexus itu sudah berpengalaman sangat lama di dunia elektrifikasi, sehingga rasa dari brake regeneratifnya itu sangat natural. Banyak mobil elektrifikasi itu ketika kita mengangkat gas, dia melakukan regeneratif braking, itu terasa kurang natural. Tapi di Lexus ini ketika kita melepas gas, itu rasanya normal. Dan ada beberapa pilihan regeneratif braking, kekuatannya yang bisa Anda pilih, dan rasanya natural. Itu akan membuat pengalaman berkendara yang menyenangkan. Kemudian untuk versi elektrik ini tersedia sampai option velg 21 inci. Yes, memang yang namanya getaran kecil di jalan, ketidakhalusan kecil di jalan itu akan lebih terasa dibandingkan yang 19 inci seperti ada pada hybrid. Tapi keren banget kalau dilihat dari luar tuh, terlihat lebih proporsional gitu. Mobil sebesar ini menggunakan velg 21 inci. Dan untuk pengendalian, memang yang EV ini pasti lebih berat dibandingkan yang hybrid karena baterainya yang jauh lebih masif. Tapi karena baterai itu diletakkan di bagian terbawah dari mobil, sehingga membuat center of gravity mobil ini bahkan lebih rendah dibandingkan tipe hybrid, membuat ketika kita menikung, itu rasanya tetap presisi. Dan juga karena di velg 21 inci ini menggunakan profil ban yang lebih rendah, sehingga defleksi di dinding ban itu lebih kecil, bikin pengendalian itu semakin akurat rasanya. Jadi mobil itu lebih mudah terasa menyatu dengan kita, walaupun bobotnya lebih besar dibandingkan yang hybrid. Ada satu varian lagi, varian top levelnya dari ES EV, yaitu ES 500e. Dengan tenaga di atas 300 HP. Nah, sekarang kita akan pindah mobil. Saya akan berikan Anda impresinya bagaimana yang ES 500e itu.
Oke, sekarang saya sudah berada di varian teratas dari ES terbaru, yaitu ES 500e. Dilihat dari namanya 500 itu kan artinya setara dengan mesin 5000 cc kira-kira. Ya, jadi tenaganya besar sekali. Full elektrik, tenaganya mencapai 343 HP. Karena berbeda dengan ES 350e yang hanya satu motor di depan, ES 500e ini punya dua motor, satu di depan, satu di belakang, sehingga menambah total tenaga menjadi 343 HP. 0 sampai 100 km per jam dalam 5,5 detik. Dan kalau kita masukkan ke sports mode, kita coba akselerasinya. Kuat sekali, dan ada sound effect di ES 500e ini ketika di sport mode. Dan menariknya, keluaran torsi instan itu juga sama seperti ES 350e, tidak dibikin langsung 100% instan pada saat kita menginjak gas, karena itu akan menjadi kurang halus, yang itu bertentangan dengan filosofi ES sebagai mobil yang nyaman, halus, dan tenang untuk dikendarai. Jadi kalau kita gaspol, walaupun kita di mode sport sekalipun, dia gradual. Tapi memang dibandingkan mode normal atau ES 350e, gradualnya itu tidak terlalu lama. Dia hanya sebentar, kemudian dia langsung masuk ke power maksimal. Jadi tetap kencang, tapi nggak bikin nggak bikin jerky, nggak bikin jadi menghentak gitu akselerasinya. Lampu hijau. Tenaganya langsung tersedia kapan saja. Tapi emang dengan tenaga yang membesar, ada hal yang terkorbankan, yaitu range-nya. Jadi kalau yang ES 350e itu range-nya dari 493 sampai 581 km. Sedangkan untuk ES 500e ini range-nya itu terpangkas sehingga menjadi 460-an sampai 530 km, 529 menurut klaimnya Lexus, yang artinya terpangkas 30 sampai 50 km. Karena menggunakan baterai yang sama-sama 75 kWh, tidak lebih besar baterainya, Anda mendapatkan performa lebih tinggi tapi dengan range yang lebih sedikit. Walaupun bentuknya berubah drastis, tapi inner beauty mobil ini ketika kita mengendarainya terasa sekali perancangannya memakai filosofi sebuah ES. Dibawanya tenang, dibawanya nyaman, terasa seperti sebuah mobil yang elegan, namun dengan teknologi-teknologi terkini dan dengan desain yang revolusioner, yang walaupun tidak terlihat seperti ES yang kita kenal, tapi memungkinkan ruang dalamnya menjadi lebih lega dan ujung-ujungnya menjadi lebih nyaman. Yang kita tahu itu juga adalah filosofi sebuah ES. Nah, sekarang kita tinggal menunggu ES yang masuk ke Indonesia. Apa saja speknya? Bagaimana ketika dikendarai di Indonesia? Bagaimana performanya, kenyamanannya, dan konsumsi energinya ketika dibawa di negara kita sendiri? Apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya secara lebih detail dan akurat setelah kami bisa mencobanya dalam jangka dan jarak yang lebih panjang. Tapi itu nanti setelah mobil itu ini datang. Tapi yang jelas kami senang sekali bisa datang ke San Diego bertemu dengan generasi ke-8 ES yang ternyata adalah generasi yang sangat penting untuk Lexus karena hadir setelah Lexus LS discontinue dan juga hadir dengan perubahan paling revolusioner dibandingkan generasi-generasi ES sebelumnya. Tapi sekarang kita tunggu mobil ini hadir di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.